Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berada di dalam pekan terakhir masa biasa yang menghantar kita memasuki masa Advent di akhir pekan ini. Suasana Natal sudah mulai terasa mewarnai kehidupan sosial di tengah resesi ekonomi karena pandemi Corona. Natal memberi segelintir harapan akan sukacita yang membawa pembebasan. Kita pun mempersiapkan diri, tetapi menurut tahapan tersendiri. Kita merenung tentang peranan sentral Kristus menuju kesempurnaan iman. Maka bacaan-bacaan liturgi hari-hari ini banyak berkisah tentang pemenuhan keselamatan oleh Kristus, Anak Domba Allah, Alfa dan Omega. Dalam semangat ini, tema refleksi pada episode ke-98 adalah Kristus Raja Semesta Alam yang mempersiapkan tempat bagi orang beriman. Untuk itu, mari kita membaca Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 11. Pada malam perjamuan terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku." Saudara, jika seorang presiden hendak berkunjung ke suatu tempat, para bawahannya akan lebih dahulu mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangannya. Warga setempat dikerahkan untuk melakukan hal-hal yang perlu agar kunjungan itu berhasil. Maka ketika presiden tiba, segala sesuatu sudah tersedia baginya. Gambaran ini tidak untuk Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Ia sungguh-sungguh konsisten membuktikan ucapannya, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Pelayanan itu tidak hanya berlangsung semasa hidupnya di dunia, tetapi juga sesudah ia meninggalkan dunia dan kembali kepada Bapa di surga. Bacaan Injil di atas menggambarkan kelengkapan pelayanan itu. "Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu." Mengapa? Agar di mana Aku berada, kamu pun berada. Apa tujuannya? Agar kamu bersatu dengan Bapa, sebagaimana Aku bersatu dengan Bapa. Bagaimana kami bisa sampai kepada Bapa?
Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya dalam satu pribadi, Yesus Kristus, kita menemukan figur hamba yang melayani, Bapa yang mengasihi, dan jalan untuk meraih kemuliaan. Tidak ada raja manapun yang sesempurna raja kita. Yesus mempersembahkan diri sehabis-habisnya untuk memberi hidup dan membuka pintu keselamatan bagi manusia. Ia seorang hamba yang setia pada pelayanannya. Namun di dalam dirinya pula kita mengalami kehadiran Bapa yang mencintai, yang mengampuni pendosa yang bertobat berapa kali pun ia berdosa. Pengampunan ini menemukan penyempurnaan di dalam diri Yesus ketika ia menjadi jalan, kebenaran, dan hidup. Pengampunan itu jalan ke rekonsiliasi, tempat kita memahami kebenaran serta meraih kehidupan kekal. Dari potret Yesus, Sang Raja yang melayani, kita didorong untuk melakukan kebajikan iman yang menjadi berkat bagi diri kita dan banyak orang. Pertama, jangan ragu akan pelayanan Yesus. Walaupun ia berkuasa atas segala sesuatu, ia tetap rela melayani. Kita hanya perlu datang kepadanya. Mintalah, maka kamu akan mendapatnya. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kedua, jangan pernah ragu akan pelayanan berkelanjutan Yesus Kristus saat ini. Di dalam sakramen Maha Kudus, kita menemukan korban diri Yesus yang berkelanjutan, di mana ia terus mengorbankan diri di atas altar dan memberi kita santapan jiwa. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ketiga, jangan ragu untuk menjadi alat Kristus mewujudkan pelayanannya di dunia ini yang menjadi indikasi pelayanan abadi dalam kemuliaan surgawi. Pelayanan kita tidaklah sesempurna pelayanan Kristus. Korban diri kita tidak sebesar korban diri Kristus. Jalan yang kita tunjukkan kepada sesama tidaklah sepasti jalan Kristus. Walaupun kita dapat menunjukkan kehidupan, kita bukanlah sumber kehidupan, karena hidup hanya mengalir dari Kristus. Saudara, sebagai adorator kita hendaknya terus mendalami doa dalam keheningan agar dapat mencapai tahapan pengalaman iman personal yang menyentuh sanubari terdalam. Kita berdoa agar diberi kesadaran yang tak pernah surut bahwa di hadapan kita ada Tuhan yang sedang melayani, yang juga mengundang kita untuk menjadi pelayannya. Dengan cara itu, kita membentuk mata rantai pelayanan dan menjadikan pelayanan sebagai satu filosofi hidup. Mengapa demikian? Karena Tuhan sendiri sudah melayani kita sejak dahulu kala. Keagungan pelayanan ilahi ini tercermin dalam kitab Nabi Yesekiel bab 34 ayat 11-12 dan ayat 15-16. Tuhan Allah berfirman, "Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya."
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menunjukkan kepada kami makna pelayanan sejati. Teguhkanlah kami dalam iman, agar kami selalu menaruh harapan untuk meraih kehidupan kekal, dan dengan penuh cinta mendampingi sesama kami, agar mereka pun menggapai keselamatan abadi. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.